is good. Sosro, ahlinya teh. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya hati ilahi Yesus, dengan penjelmaan-Mu, Engkau menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia dan seluruh dunia. Ya hati ilahi Yesus, dengan salib-Mu yang agung, Engkau mengorbankan hidup karena ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Ya hati ilahi Yesus, dengan ekaristi yang kudus, Engkau memberikan tanda cinta dan kehadiran-Mu yang tiada henti kepada mereka yang percaya. Tesaurus hati kudus Yesus yang pertama, Ecce Venio. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia membawa sukacita keselamatan Allah bagi manusia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus hati kudus Yesus yang kedua, Ecce Ancilla. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Maria menerima perutusannya untuk mengandung Sang Putra. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia.
Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thesaurus Hati Kudus Yesus yang ketiga. Sin Unum. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka menjadi satu. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thesaurus Hati Kudus Yesus yang keempat. Consumatum est. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Dia, sudah selesai. Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, dan terbukalah pintu keselamatan bagi dunia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup,
kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thesaurus Hati Kudus Yesus yang kelima. Adveniat Rugnum Tuum. Datanglah kerajaanmu. Yesus akan datang lagi sebagai Raja atas semesta alam. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya hati Yesus yang penuh belas kasih, kami mempersembahkan Thesaurus ini demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Ya hati yang penuh dengan luapan rahmat dan cinta, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, supaya semakin banyak orang mengalami samudera kasih-Mu.
kepadamu hidup dan mati, sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pemulihan cinta kasih kepada hati kudus Yesus. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, Engkau tetap mencintai manusia, meski manusia sering menolak kasih-Mu. Kami hendak mempersembahkan pemulihan cinta kasih untuk setiap hati yang dingin dan sikap tidak percaya akan Engkau, untuk setiap pelanggaran atas kehidupan dan keutuhan ciptaan. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada hati-Mu yang penuh cinta. Dengan bantuan rahmat-Mu, pakailah seluruh diri kami, kemampuan kami, pikiran, hati, budi, dan kehendak kami, segala yang ada pada kami, dalam rencana cinta kasih-Mu, untuk mengutuhkan ciptaan-Mu, mengembalikan keluhuran kemanusiaan, dan menghantar jiwa-jiwa dan masyarakat-masyarakat ke dalam kerajaan hati kudus-Mu. Semoga persembahan pemulihan ini berkenan kepadamu, karena hanya untuk kemuliaan-Mu hati kami tertuju, sebab Engkaulah Sang Pemulih sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan bati umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Suster, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali Ekaristi ini dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena atas begitu banyak kasih yang sudah kita terima, bukan kita lalu bertindak juga mengasihi sesama, tapi kadang malah membawa kebencian dan juga dendam bagi sesama. Kita awal Ekaristi ini dengan mohon pengampunannya sehingga kita makin pantas untuk perayaan misteri Ekaristi ini. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar dunia dipenuhi dengan damai sejahtera. Mampukanlah kami juga untuk mewujudkan dan memperjuangkan keadilan dan cinta kasih demi terciptanya damai sejahtera yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot seorang Yizril mempunyai kebun anggur di Yizril, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun anggur itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yizril itu. "Aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizril itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira.
Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizril itu. Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian: maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel, Nabot sudah dilempari batu sampai mati. Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizril itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yizril itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Alleluia, alleluia, alleluia.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau itu terjadi, maka begitu banyak calon dokter gigi. Rasa-rasanya bukan itu ya. Yesus hari ini mengatakan hal yang sangat krusial dan fundamental, sesuatu yang barangkali kerap kali terjadi di keseharian hidup kita. Bacaan pertama dan kedua senada. Nah, kita mau melihat betapa hal ini tentang diremehkan, direndahkan, ditipu, dan dihakimi. Barangkali kalau kita mau merenungkan lebih dalam, itu tiap hari kita alami. Kita tiap hari mengalaminya, diperlakukan dengan tidak adil di tempat kerja, di keluarga, di pelayanan, dan bahkan di komunitas. Hal-hal macam ini juga sering kita alami. Artinya, ketika kita mengalami hal ini, saya sendiri kadang merasa panas itu ya, naik darah, lalu merasa nggak enak, tidur tidak nyenyak tapi bangun siang, makan nggak enak tapi nambah gitu ya. Rasa-rasanya itu semua serba kebalik-balik dan nggak nyaman dengan hidup ini. Maka muncul dorongan manusiawi, ayo bales. Sangat normal dan wajar secara manusiawi, sekali lagi, ayo bales begitu ya. Ketika situasi diri yang direndahkan, ditipu, dan seterusnya. Dan kita ngerti juga bahwa zaman sekarang, saat ini kita hidup ini, kalau kita mau membalas, pembalasan kita pun kita akui tidak sama seperti zaman dulu, berupa pukulan, mata ganti mata, atau gigi ganti gigi. Kalau sekarang kita mau balas, balasannya itu lebih kreatif itu ya. Lebih halus, lebih canggih. Bentuknya apa? Yang pernah kita dengar, kita alami, saya buat juga kadang ya. Kita membalasnya dengan yang lebih halus, lebih canggih. Apa aja kita hitung, gosip ya, sindiran, jatuhkan nama baik, sabotase, atau cari cara sedemikian rupa supaya orang yang menyakiti kita juga merasakan sakit yang kita rasa, dan bahkan syukur-syukur lebih sakit ketimbang yang kita rasakan. Maka dalam situasi seperti itu, semboyan Yesus tadi rasa-rasanya cocok. Harus ganti mata, harus ganti gigi, supaya apa? Supaya orang itu mikir-mikir kalau buat jahat kepada kita. Sekali lagi secara manusiawi, rasa-rasanya cocok. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, hari ini sabda Tuhan justru memperlihatkan dua jalan yang berbeda. Kalau kita lihat dari bacaan pertama, ada Raja Ahab yang pengen kebun anggurnya, siapa tadi? Nabot gitu ya. Dia raja, dia pengen menguasai hanya karena alasan ini kebun anggurnya mepet dengan kerajaannya dia. Lalu dia merasa diremehkan gitu ya, merasa gitu ya, kok diremehkan oleh si Nabot tadi gitu ya. Lalu istrinya menguatkan dia, aku yang turun tangan gitu ya. Lalu dia kemudian sedemikian rupa ada begitu banyak hal yang dia buat
lalu dengan tipu muslihat, tipu daya, akhirnya Nabot dirajam, dilempari batu, dan mati. Ternyata keinginan dan kepentingan pribadi, kekuasaan yang tanpa hati, malah melahirkan pembunuhan, malah melahirkan ketidakadilan, kekejian bagi sesama. Dan sebaliknya dalam Injil kita melihat jalan yang sangat berbeda, kontras dan radikal dari Yesus. Hal yang tadi kita anggap sebagai slogan manusiawi yang sangat biasa dan kadang kita buat, ternyata Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Ini Injil yang sangat favorit, kita hafal juga itu alurnya. Tetapi ketika menghadapi ketidakadilan, kita sudah tahu Yesus menjawab, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga tahu ini. Maka mata ganti mata yang tampaknya adil secara manusiawi, ternyata seringkali kalau kita sadar, tapi sayangnya kan enggak ya. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, yang tampaknya kan adil kita balas itu ya. Tampaknya adil, tapi kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, justru itu kan semakin menyuburkan kejahatan. Rantai kejahatan bukannya berhenti di kita, dengan kita tidak berbuat yang sama, tapi karena kita egonya lebih gede, pengen membalas, maka justru karena membalas, kejahatan malah makin banyak, makin merajalela, bukannya berhenti tetapi malah rantainya tidak terputus. Maka jalan membalas dengan kejahatan, membalas kebencian dengan kebencian, ini malah menjadi sesuatu yang radikal untuk kita. Maka ini undangan bukan untuk kita kalah dengan keadaan, bukan kita menyerah dalam situasi ketidakadilan. Kita hari ini diajak Yesus untuk tidak menjadi lemah gitu ya. Tidak menjadi lemah, tetapi kita diajak menjadi kuat melalui cara yang berbeda. Nah, ini sesuatu yang paradoks itu ya. Kita seolah-olah kan jadi lemah kalau kita nggak balas kejahatan dengan kejahatan itu ya. Seolah-olah lemah. Tetapi kita justru ingin diajak menjadi lebih kuat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan tidak membiarkan hati tidak dikuasai dendam dan sakit hati. Semakin kita dikuasai dendam dan sakit hati, semakin kita juga tidak mampu mengasihi. Saya mengundang kita untuk melihat hati kita itu kan tidak sangat besar, tidak sangat lebar. Dan dari hati itulah muncul semua hal yang bisa keluar dari diri kita. Dari sana muncul kebencian tetapi juga cinta. Nah, kalau hati kita separuhnya untuk membenci, menyimpan dendam, dan juga mengumpulkan begitu banyak musuh, maka performa mencintai kan tinggal separuh, kan begitu. Maka normal sekali ketika kita menyimpan semuanya dalam hati sesuatu yang negatif, maka performa kita, kekuatan kita untuk mencintai, mengasihi menjadi semakin sempit dan sedikit. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita memeriksa diri. Bisa jadi ada Ahab atau Isabel dalam diri kita yang punya banyak keinginan, punya kuasa barangkali, tapi kadang memanipulasi orang demi kepentingan diri. Itu pesan bacaan pertama. Dan bacaan kedua, mari kita bertindak radikal, memutus rantai kejahatan di kita dengan lebih kuat, mengikuti Kristus secara radikal, yaitu tidak membiarkan hati dikuasai benci dan dendam. Apakah gampang? Sama sekali tidak. Maka mari kita mohon rahmat, karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, malah membuat kita mirip dengan pelaku. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kasih, yakinlah kita akan semakin mirip dengan Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, berkenanlah Engkau memberkati persembahan roti dan anggur ini, serta menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk mengabdi Engkau, melayani dan mengasihi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar bahwa kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau tak henti-hentinya menggerakkan kami untuk memperoleh kehidupan yang lebih melimpah, dan karena belas kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau tetap menawarkan pengampunan dan mengundang para pendosa untuk percaya hanya kepada kemurahan-Mu. Meskipun kami setiap kali melanggar perjanjian-Mu, Engkau tetap tidak berpaling dari kami. Engkau menyatukan dengan begitu kuat keluarga manusia dengan diri-Mu. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu penebus kami dengan ikatan kasih, sehingga tak akan terputuskan lagi dengan cara apapun. Maka kini Engkau memberikan kepada umat-Mu masa rahmat dan pendamaian, dan Engkau memperkenankan umat-Mu yang sedang mengarahkan hatinya kembali kepadamu untuk berharap dalam Kristus Yesus dan untuk melayani semua orang dengan lebih penuh memasrahkan diri kepada Roh Kudus. Dari sebab itu, dengan penuh kekaguman, kami meluhurkan kekuatan kasih-Mu dan sambil mengungkapkan kegembiraan karena keselamatan yang datang daripadamu, kami memadahkan mada surgawi bersama rombongan penghuni surga yang tak terbilang banyaknya dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Kau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama, Dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama pada malam itu, Dia mengambil piala berkat dengan tangannya sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon, Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama putra-Mu, dan berkenanlah memberikan roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana pendamaian antar manusia. Dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes bersama semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan putra-Mu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus bersama saudara-saudari kami, dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunkanlah kami bersama dengan mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi, di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menuntun kita sampai hidup yang kekal. Amin. Barang siapa mematuhi sabda Kristus, dia dipenuhi oleh cinta kasih ilahi yang sempurna. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menguatkan kami dengan santapan surgawi Ekaristi. Kami mohon bebaskanlah hati kami dari logika balas dendam. Saat kami terluka, ajari kami memilih jalan kemurahan, agar kejahatan tidak semakin beranak pinak melalui balasan kami.
Berilah kami juga keberanian untuk membela kebenaran tanpa kebencian, memperjuangkan keadilan tanpa dendam, dan mengasihi Engkau yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami murid-Mu yang tahan uji, adil dan penuh belas kasih, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasih, kita doakan, niat-niat baik kita dan istirahat kita malam ini diberkati, dituntun, dan dilindungi oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.